duszę moja. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesias. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Arhimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan kali ini acara kita bukan menjawab pertanyaan, ya menjawab pertanyaan juga sih, tapi sebenarnya ini terkait dengan video YouTube yang akhirnya agak viral, yaitu mengenai pernyataan Pak Ahok, mengenai bahwa dia adalah ortodoks, mengenai perkawinan Paulus dan Yesus. Ya sebenarnya saya sendiri dengan Pak Ahok tidak ada masalah, malah saya ini salah seorang penggemarnya Pak Ahok ya. Pada waktu beliau, saya belum kenal beliau sama sekali waktu itu, pada waktu mau pemilihan waktu itu beliau muncul, terus saya pikir wah ini kalau sampai dia bisa muncul menjadi calon, berarti kelihatannya bangsa Indonesia ini sudah mulai berubah, sudah mulai dewasa, bisa menerima siapa saja. Jadi waktu itu saya langsung putuskan untuk mau nyoblos Pak Ahok, meskipun saya belum mengerti saya itu simbol perubahan di negara ini. Tapi betapa kecewanya saya ketika apa yang terjadi, kita tahu semua apa yang terjadi dengan Pak Ahok, dia dipenjarakan, sampai saya dua minggu rasanya sesak dada saya. Saya berdoa, Pak Ahok kamu bukan apa-apa saya, saudara pun bukan, famili pun bukan, tetapi saya setuju dengan standmu untuk posisimu untuk membela rakyat, untuk mengubah situasi ibu kota dan lain-lain, dan cinta kasihmu kepada rakyat. Nah waktu itu saya betul-betul merasa kecewa bahwa akhirnya dia harus dipenjarakan. Tapi puji Tuhan lah pada akhirnya dia keluar dan sekarang kembali kepada mendapat posisi yang semoga menolong selanjutnya bagi perbaikan negara kita ini. Selamat ya Pak Ahok. Tapi lepas dari itu semua, karena ada banyak pertanyaan kepada saya, Romo apa Pak Ahok itu seorang ortodoks? Apa betul ini dan itu yang semua pendapat Pak Ahok itu. Nah ini apa yang dikatakan Pak Ahok ini? 81. Pak Ahok cerita dong bagaimana awal mula story dengan Bu Puput. Nah loh. Aduh, panjang. Ayo loh. Baik cerita dia yang klarifikasi lagi. Panjang. Coba juga. cerita Jadi, dikit aja dikit. Saya juga pengen tahu itu. Kebetulan ketika sudah harus putuskan cerai, udah no choice ya. Saya Kristen Ortodok, jujur aja. Bagi saya pernikahan itu tidak ada perceraian. Tapi ketika orang memaksa saya untuk memanfaatkan kekristenan saya juga nggak berani. Makanya orang selalu berpertanyaan begini. Orang suka tanya ke orang Kristen ya, Rasul Paulus itu kan di Alkitab kan seolah sendiri tidak ada istri ya. Sebenarnya dalam sejarah kalau ditanya, Rasul Paulus itu pernah punya istri nggak? Pasti punya, karena dia Sanhedrin. Yahudi kalau udah di atas 30 tahun itu pasti nikah. Makanya ada tafsiran kenapa Yesus meninggal 33,5 tahun. Karena kalau tidak, dia sampai 40 dia pasti harus nikah. Jadi orang Yahudi itu ada kewajiban sebagai imam, sebagai pemimpin harus menikah. Jadi dengan tafsiran itu, Rasul Paulus itu pernah nikah. Tetapi cerai dia. Nah kenapa Rasul Paulus cerai? Karena Rasul Paulus itu setelah dia seorang pemimpin Yahudi yang membenci ke Kristen, yang memusuhi Kristen, tiba-tiba berbalik jadi orang Kristen, kira-kira gitu. Nah tentu istrinya yang menikmati sebagai istri seorang imam, kemungkinan besar tidak terima imannya yang baru. Makanya Rasul Paulus bisa menulis di dalam 1 Korintus 7 ayat 12-15, jika ada seorang laki-laki atau perempuan di ayat 13 yang tidak beriman, mau hidup bersama kamu, kamu tidak boleh ceraikan dia. Tetapi di ayat 15, terus gitu, 1 Korintus 7 ayat 15 bilang begini.
Tetapi jika yang tidak beriman itu, he or she, yang tidak beriman itu, pengen pisah dari kamu, lepaskan dia. Nah, saya tentu stres. Pada saat itu saya dapat satu buku, itu Joel Austin, dikirim adik saya, Blessed in the Darkness. Saya lagi stres sekali malam itu. Saya baca, dia tulis begini. Kalau Tuhan izinkan satu pintu ditutup, pasti ada pintu yang dibuka. Ketika ada orang broke up your relationship, ninggalin kamu, Tuhan pasti menyediakan seseorang buat kamu. Yang more fun, more kind, and more appealing to you. Lalu saya cerita lah sama teman saya kan. Teman saya bilang, di sini mana ada cewek, lu gila lu. Di penjara gitu kan. Terus si Jarot juga ngomong gitu kan. Akhirnya si teman saya cerita gini. Di sini agak lumayan ya yang ngawal bini lu. Dia bilang gitu tuh gak. Yang bener gue bilang. Kayak laki gitu. Poluan kan pakaian juga kayak laki. Lu lihat yang bener. Ini sih lumayan tuh. Nah, terus si Jarot. Nah, saudara-saudara, Pak Ahok di situ mengatakan bahwa dia adalah Kristen Ortodoks. Sehingga banyak orang, para viewer, baik yang Ortodoks dan tidak, bertanya kepada saya, apakah Pak Ahok anggota gereja Ortodoks? Saya katakan bukan. Nah, mengapa dia mengatakan saya Ortodoks? Nah, istilah Ortodoks itu ada macam-macam makna. Kalau dari kacamata gereja Ortodoks, nama Ortodoks itu adalah menunjukkan kata ajaran lurus. Orthos itu artinya lurus, doxa itu ajaran. Jadi ortodoksa artinya ajaran lurus dalam artian bahwa gereja Ortodoks itu mengajarkan ajaran yang lurus yang diwarisinya dari para rasul zaman dulu 2000 tahun lebih yang lalu sampai sekarang tanpa diubah, tanpa dikurangi, tetap dipertahankan sebagaimana adanya sehingga ajaran Ortodoks itu adalah ajaran yang lurus sesuai yang diterimanya dari zaman rasul. Nah, ini yang dimengerti oleh gereja Ortodoks. Sementara Ortodoks dalam arti lain itu bisa berarti ajaran yang bersifat tradisional dan bersifat konservatif sesuai dengan ajaran dari pendiri gereja itu. Contohnya, di kalangan Protestan reformasi ada seorang yang bernama Karl Barth. Teologinya disebut sebagai teologi neo-ortodoks. Mengapa begitu? Ya karena ajarannya sebenarnya ajaran reform, ya mengikuti ajaran reform, sebagaimana yang diajarkan oleh Martin Luther ataupun Calvin. Tetapi kelihatannya Karl Barth ini meskipun berusaha memegang ajaran yang konservatif, ajaran yang ortodoks, yang tidak menyimpang dari ajaran Martin Luther dan Calvin, tapi ada cara-cara pemikirannya yang dianggap agak sedikit berbeda. Maka dikatakan neo, baru. Salah satu contoh apa? Contohnya mengenai kitab suci. Kalau menurut ortodoksia reformasi, nah ini saya gunakan dia jadi ngerti maksud ortodoksia di sini ya. Ini tidak ada kaitannya dengan gereja ortodoks ya. Ortodoksia teologi reformasi, Alkitab itu firman Allah. Ya begitu juga gereja ortodoks. Gereja Ortodoks Timur itulah untuk mudahnya. Gereja Ortodoks Timur juga percaya begitu. Kalau Karl Barth mengatakan Alkitab itu mengandung firman Allah. Bukan firman Allah pada dirinya sendiri. Nah inilah akhirnya dikatakan neo-ortodoks. Cara pemikiran ortodoksia reformasi secara baru. Ya, gitu. Ada juga ortodoks dimengerti dalam arti kolot. Ini pengertian umum. Mungkin di kamus WJS Purwodarminto itu digunakan kata itu. Kolot, terbelakang, kaku.
Nah, ini bukan istilah yang digunakan oleh gereja ortodoks. Lah mungkin ketika Pak Ahok mengatakan saya ini Kristen ortodoks, maksudnya Kristen mengikuti ajaran Protestan, Kristen Protestan yang tidak neko-neko gitu, yang konservatif, yang mengikuti prinsip-prinsip Protestan yang seharusnya. Mungkin itu. Ya, mungkin nanti Pak Ahok kalau jelaskan sendiri, saya tidak bisa mewakili Bapak, tapi saya hanya menjelaskan kata-kata ini dalam penggunaannya secara umum, karena saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Bapak. Tolong Pak Ahok kalau memang sempat melihat ini, tolong dijelaskan kepada mereka yang tanya supaya mereka tidak bingung, sebab memang di Indonesia sudah ada gereja yang namanya gereja ortodoks, gereja purba dari zaman kuno, yang tumbuh di sebelah timur kerajaan Romawi waktu itu, ya, di wilayah-wilayah Timur Tengah dan sekitarnya, ya. Nah inilah yang disebut gereja ortodoks. Jadi kalau saudara tanya apakah Pak Ahok anggota gereja ortodoks dalam artian gereja ortodoks timur yang saya pimpin ini, maka jawaban saya beliau bukan. Salah, saya nggak tahu ya, apakah beliau di gereja reform ya, saya tidak tahu, atau GRII gitu ya, saya nggak tahu ya. Mungkin Pak Ahok dan kalau berkenan untuk menjelaskan ini. Nah itu. Nah yang kedua yang hendak saya jelaskan adalah pendapat Pak Ahok bahwa Rasul Paulus menikah lalu cerai. Apakah ini posisi gereja ortodoks? Saya tegaskan itu bukan posisi gereja ortodoks. Gereja ortodoks mengajarkan bahwa Paulus memang tidak menikah, tidak pernah menikah. Nah, kalau saya sendiri tahu, memang ada posisi itu. Ini posisi akademis yang merupakan spekulasi dan belum diverifikasi dan tidak ada datanya bahwa Paulus menikah. Hal ini dikatakan begini. 1 Korintus pasal yang ke-9, Paulus mengatakan begini. Ayat 5. Dan ayat yang Ayat 5, ya, ayat 5 saja. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Jadi kalau begitu kelihatannya para rasul itu kalau kemana-mana mengajak istrinya. Dari kata-kata ini. Dan Paulus mengatakan, dia tidak membawa istri seperti rasul-rasul yang lain. Nah, apakah tidak mempunyai istri itu memang tidak nikah? Ataukah dia pernah nikah lalu cerai? Atau mungkin istrinya meninggal. Itu ada kemungkinan. Nah inilah yang sering dispekulasikan di kalangan akademis. Apakah Paulus ini menikah atau tidak? Kalau posisi gereja ortodoks dari dulu, Paulus tidak pernah menikah. Jadi memang dia single gitu, hidup lajang gitu. Dan juga ada pernyataan dia di dalam 1 Korintus 7. Di dalam 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-8 begini. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, maksudnya ya orang single bisa, janda kan single karena mati. Orang yang tidak kawin pun bisa karena istrinya atau suaminya mati, atau memang
tidak kawin dari awalnya, tidak menikah gitu ya. Maka dikatakan gini, tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda, aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Berarti kalau begitu di sini Paulus mengatakan dirinya tidak menikah. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah spekulasi yang mengatakan bahwa Paulus itu adalah menjadi anggota Sanhedrin. Ya, Sanhedrin itu semacam majelis ulama gitu loh. Majelis ulamanya agama Yahudi di zaman itu. Ya. Sekarang udah nggak ada Sanhedrin itu ya. Di zaman itu, pada abad pertama itu. Dan menurut aturan dari orang untuk menjadi Sanhedrin, dia harus umurnya 30 paling muda dan harus sudah menikah. Nah, kalau Paulus itu betul menjadi anggota Sanhedrin, berarti memang dia harus nikah. Pertanyaannya, apakah memang Paulus menjadi anggota Sanhedrin? Itu pertanyaannya. Karena ketika dia menceritakan latar belakang dirinya di dalam Filipi, catatan dari Paulus sendiri yang mengatakan bahwa dia itu anggota Sanhedrin. Tidak ada catatan itu. Kita baca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayatnya yang ke dan sampai 6 lah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Maksudnya ini konteksnya dengan orang Yahudi ya. Orang Yahudi yang membanggakan sunatnya, yang membanggakan afiliasi kelompok keagamaan yang ada, yang membanggakan keturunan dan lain-lain. Itu maksudnya hal-hal lahiriah itu. Paulus mengatakan aku lebih lagi. Kenapa? Karena dalam ayat ini dilanjutnya dikatakan disunat pada hari ke-8. Nah, ini suatu kebanggaan bagi orang Yahudi. Aku sudah disunat. Jadi betul-betul dia mengakui dirinya orang Yahudi, disunat gitu ya. Dari bangsa Israel, maksudnya bukan proselit, yaitu orang non-Yahudi yang memeluk agama Yahudi. Jadi mu'alafnya Yahudi, bukan. Dia asli Yahudi ya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin dia bisa menyebutkan. Dia keturunan dari suku apa. Ya. Orang Ibrani asli. Jadi bukan orang asing tadi yang saya katakan tadi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya pelaku hukum Taurat yang paling strict pada zaman itu. Yang mengikuti ajaran para rabi sebagaimana yang tertulis di dalam Talmud. Kitab kedua sesudah Perjanjian Lama kalau orang Yahudi menyebutnya Tanah. Strict sekali. Sehingga mereka yang sekarang orang Yahudi yang mengikuti ajaran Talmud secara strict itu disebut Yahudi Ortodoks. Jadi orang Yahudi juga ada yang disebut Ortodoks. Bedakan ya antara Kristen Ortodoks yang mengikuti ajaran para rasul dengan orang Yahudi Ortodoks yang mengikuti ajaran para rabi sebagaimana yang tertulis dalam kitab Talmud. Nah, dengan Pak Ahok yang mengatakan dirinya Kristen Ortodoks, ini juga lain lagi konteksnya. Karena beliau adalah orang Protestan, jadi tidak mungkin anggota gereja Ortodoks. Nah, dia mengatakan selanjutnya tentang kegiatan, aku penganiaya gereja atau penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. No, kalau dia mau membanggakan yang lebih lagi, kalau betul dia anggota Sanhedrin, mengapa tidak mengatakan tentang kedudukan, aku anggota Sanhedrin? Tidak ada disebutkan. Jadi Paulus sendiri tidak pernah mengaku bahwa dirinya itu anggota Sanhedrin.
itu hanya spekulasi sarjana modern. Ya, mengatakan bahwa dia adalah anggota Sanhedrin. Loh, kenapa dia menganiaya? Kenapa dia mendapat surat dari imam besar waktu itu? Perlu menjadi anggota Sanhedrin kah kalau orang bisa dipakai oleh ya penguasa waktu itu untuk menganiaya orang Kristen? Tidak perlu. Karena apa? Karena Paulus memang benci sama orang Kristen. Dan ikut menganiaya orang Kristen dikatakan tadi kan? Dan dikatakan lagi di dalam Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-15. Galatia 1 ayat 15, pengakuan Paulus mengatakan begini. Ayat 13, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah atau gereja Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Jadi dia orang yang sangat fanatik, orang Yahudi yang sangat fanatik. Dan ketika sekte, tanda kutip, orang Kristen disebut sekte waktu itu. Sekte orang Nasrani. Coba kita baca di dalam jadi orang Kristen juga disebut orang Nasrani zaman itu. Meskipun di zaman kemudian, Nasrani itu eksklusif dipakai oleh suatu yang terpisah dari gereja alur utama menjadi suatu bidat-bidat ya, yang memisahkan diri ya, karena ajaran yang sah. Baca dari ya 24 ayat 5 Kisah Rasul. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini, maksudnya Paulus, adalah penyakit sampar. Yang ngomong ini salah seorang pengacara orang Yahudi. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Jadi pada awalnya kalau orang Yahudi yang menyebut pengikut Kristus ini adalah sebagai sekte orang Nasrani. Kalau bahasanya Ibraninya Netzorim. Orang-orang yang non-Yahudi menyebut mereka sebagai orang Kristen, Kristianos. Jadi Kristianos dan Nasrani itu sama aja, itu nama ejaan dari orang luar. Gitu. Yang satu non-Yahudi, yang satu ejaan Yahudi. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 11 ayat yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi Kristen dan Nasrani itu sama aja gitu. Beda yang manggil aja. Awalnya. Meskipun kemudian itu menjadi eksklusif nama suatu sekte. Seperti Ebionit, sekte Kerintian, sekte Nasrani. Itu gereja alur utama. Nah itu. Ya. Jadi saudara-saudara kalau begitu kita melihat bahwa gereja Kristen ini disebut juga gereja Nasrani. Dan itu ya akhirnya ketika dalam perlawanannya melawan bidat-bidat, ketika abad kedua, ketika zamannya Irenaeus yang adalah cucu rohaninya Rasul Yohanes, dia mengatakan para pengikut bidat itu ajarannya adalah ajaran heterodoks. Heteros artinya berbeda atau menyimpang. Doksa artinya ajaran. Sebagai lawan dari ajaran para rasul yang ortodoks dalam arti ajaran yang lurus. Itulah artinya. Ya. Nah, Paulus dalam hal ini, dia disebut sebagai pemimpin sekte orang Nasrani. Dia mengatakan kredensialnya tadi apa? Disunat umur 8, suku Yahudi Ibrani asli dan macam.
tapi dia tidak menyebutkan dirinya sebagai anggota Sanhedrin. Nah, kalau itu memang bagian dari kebanggaannya, dia menyebut bahwa dia menganiaya orang Kristen, betul menganiaya gereja. Kenapa tidak disebutkan bahwa dia anggota Sanhedrin? Kalau memang dia anggota Sanhedrin, dapat persetujuan dari Sanhedrin, dari pusat di Yerusalem, kenapa dia tidak menyebutkan dirinya sebagai anggota? Nah, itulah sebabnya mengapa dan dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi, dia masih seorang muda. Nah, kalau dia sudah menikah, tidak mungkin akan disebut orang muda gitu, enggak. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang Kisah Rasul pasal 8 tadi, pasal 7, ayatnya yang ke-58. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda. Kalau dia sudah menikah, nggak akan disebut secara khusus seorang muda. Ya dia sudah dewasa. Berarti kalau begitu, mungkin Paulus ini digunakan oleh Sanhedrin untuk melakukan penganiayaan, tapi dia belum sampai pada jenjang menjadi anggota Sanhedrin. Ya orang Farisi betul, tapi belum sampai pada jenjang menjadi anggota Sanhedrin. Dengan demikian, spekulasi bahwa dia itu menikah, pernah menikah, karena dia Sanhedrin, kalau betul dia bukan anggota Sanhedrin, jadi itu tidak berlaku spekulasi tadi gitu ya. Atau dia duda juga enggak, anak muda masa sudah jadi duda. Ya. Bahwa ini disebutkan secara khusus berarti ada maksudnya gitu. Bukan sekedar menunjukkan bahwa dia orang muda gitu aja, enggak. Nah, itulah sebabnya mengapa posisi gereja ortodoks Paulus memang tidak pernah menikah. Bukan janda, bukan duda, bukan pula ditinggal mati gitu ya. Ya memang tidak pernah menikah, selibat. Apalagi mungkin udah itu sebelum sempat dia jadi anggota Sanhedrin dan dia menjadi orang Kristen, dan ingat ajaran Yesus begini. Matius pasal yang 19 ayat 12. Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-12. Ada orang yang tidak dapat kawin, eunochos di dalam bahasanya, mungkin orang kebiri maksudnya. Ya orang kebiri bisa orang kebiri, tapi bisa orang yang memang tidak mempunyai kemauan untuk menikah. Ya. Ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi ada orang yang punya cacat fisik mungkin, atau kejiwaan, sehingga dia tidak menikah dari lahir ibunya. Ya. Dan ada orang yang dijadikan demikian orang lain. Misalnya kalau itu kejiwaan dipengaruhi kalau oleh masyarakat, oleh teman atau apa, sehingga akhirnya dia tidak punya kemampuan, keinginan untuk dengan lawan jenis. Atau mungkin ini orang tawanan perang yang memang pada zaman itu lalu dikebiri, dijadikan budaknya raja, menjadi orang-orang Kasim. Mungkin itu. Yang ketiga, dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Menjadi selibat ini, tidak menikah, memang memutuskan tidak menikah karena membuat dirinya demikian. Ya. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Apakah tidak mungkin setelah Paulus mengetahui ajaran Yesus seperti itu, lalu mengambil keputusan seperti ini? Sehingga memang dia tidak menikah selamanya. Ya. Ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Bukankah seluruh hidupnya Paulus itu didedikasikan untuk penyebaran kerajaan surga ini? Ya. Jadi bukan tidak mungkin bahwa dia memang akhirnya setelah mengetahui ajaran ini, dia memutuskan untuk tidak menikah selamanya. Itulah sebabnya posisi dari gereja ortodoks adalah
memang Paulus tidak menikah. Bukan janda, bukan duda, ditinggal mati istrinya atau cerai. Ya. Dan memang masih lajang. Dan itu selamanya. Nah, itu posisinya gereja ortodoks mengenai apakah Paulus itu menikah atau tidak. Yang kedua, Pak Ahok juga mengatakan, seandainya Yesus itu umurnya sampai 41 tahun atau 40 tahun, pasti dia menikah. Mengapa harus pasti? Tidak harus dong. Di dalam perjanjian lama itu ada nabi-nabi yang memang tidak pernah menikah. Contohnya siapa? Yohanes Pembaptis tidak pernah menikah. Siapa? Nabi Elia tidak pernah menikah. Nabi Elisa tidak pernah menikah. Dan ada kelompok kaum Esesani yang kemungkinan mereka juga tidak menikah. Jadi ada tradisi selibat di dalam agama Yahudi sendiri yang tidak mengharuskan orang harus menikah. Nah, seandainya Kristus menyatakan dirinya sebagai nazir di dalam Ulangan 6 itu, ya memang tidak menikah. Jadi masih gambaran masyarakat Yahudi waktu itu nggak monolitik gitu loh. Umur 40 tahun harus menikah gitu, enggak juga. Karena ada bukti-bukti di dalam perjanjian lama sendiri, di dalam praktek agama Yahudi bahwa orang tidak pernah menikah. Nah, seandainya Yesus hidup sampai 40 tahun dan tadi, kalau dia memang memanggil nazar seperti itu, ya dia nggak akan menikah biar berumur 40 tahun. Nah, selanjutnya, mengapa 33,5 tahun dia meninggal? Ya, kalau kita melihat dari kacamata teologis, kacamata rohani, bukan hanya kacamata sosial saja. Yesus itu bukan hanya sekedar manusia biasa. Yesus itu adalah firman-Nya Allah yang jadi manusia. Dan kodrat hakikat keilahian itu tetap ada dalam dia. Oleh karena itu pandangan kita tentang Yesus harus balance antara dirinya sebagai manusia dan dirinya yang memiliki sifat ilahi. Coba kita baca di dalam ya kata-kata Yesus sendirilah. Aku dan Bapa adalah satu, satu dalam hakikat ilahinya. Yohanes 10 ayat 30. Dan ada banyak kata-kata Yesus yang tadi itu. Dan juga di dalam Paulus juga mengatakan, meneguhkan, mengiyakan apa yang dikatakan Yesus itu di dalam Kolose pasal 2 ayat yang 9. Coba baca demikian. Dalam Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah, dalam Yesus ini, berdiam secara jasmania, dalam wujudnya yang manusia itu, seluruh kepenuhan kealahan. Jadi Yesus itu bukan hanya sekedar manusia gitu saja. Ya, dia manusia sejati sama seperti saudara dan saya, tapi bukan sekedar manusia. Di dalam dirinya berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oleh karena sifat-sifat keilahian dalam Yesus ini jangan kita lupakan gitu loh. Apakah dalam memiliki sifat-sifat kealahan itu dia akan menghidupi semuanya kehidupan manusia itu dengan segala hawa nafsunya seperti itu, umpamanya. Dan Alkitab mengatakan di dalam dia tidak ada dosa. Ya memang nikah itu tidak dosa, tetapi apakah di dalam Kristus itu ada hawa nafsu yang demikian? Sebagai yang seluruh kepenuhan Allah diam di dalam dia. Tentu tidak. Apalagi kalau kita lihat, Alkitab mengatakan bahwa kematian Yesus itu adalah sebagai penggenapan anak domba Paskah.
Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi dia bukan datang hanya sebagai manusia pengajar, enggak. Dirinya, tubuhnya itu menjadi penggenapan korban-korban yang menjadi penebusan, yang mendamaikan manusia dengan Allah. Coba kita baca di dalam Kolose pasal yang ke-1. Di dalam Kolose pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-21. Begini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang telah diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kalau tubuh jasmani Kristus yang disalibkan itu membuat kita didamaikan dengan Allah, membuat kita dikuduskan dan tak bercela dan tak bercacat di hadapan Allah. Mungkinkah tubuh Kristus juga dikuasai oleh gejolak nafsu seperti yang kita punya? Apakah dia akan menghidupi kehidupan seperti manusia biasa yang dalam dirinya ada hawa nafsu? 1 Yohanes pasal 3. Ya, saya kira sebagai orang Kristen kita perlu perhitungkan ini, hal-hal ini. Kebenaran-kebenaran kitab suci ini tentang Yesus. Bukan hanya pendapat-pendapat modern, enggak. Kita juga kebenaran kitab suci, sebab bagi kita, kitab suci lebih mempunyai otoritas dari pendapat sarjana. Ya kan? Sebab ini yang diilhami oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam 1 Yohanes 3, ayatnya yang ke-5, coba dulu, 5 dulu. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya, supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Bagaimana dengan hati nurani yang jelas? Kita sebagai orang Kristen yang mempercayai apa yang dikatakan kitab suci dapat mengatakan bahwa Yesus memiliki hawa nafsu sama seperti yang dimiliki kita. Dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak memiliki dosa. Hidupnya tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Meskipun ada, tapi dia dapat mengalahkan hawa nafsu kemanusiaannya itu. Kita baca Ibrani pasal 4. Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Jadi Yesus dia dicobai tapi dia bisa mengalahkan itu, gitu loh. Jadi tidak dikuasai oleh hawa nafsu seperti kita. Makanya kalau dalam gereja ortodoks, Kristus disebut sebagai Theanthropos, Allah dan manusia sekaligus. Dan jangan lupa ini, jadi cara melihatnya harus seimbang, ya. Nah, dengan demikian maka dalam gereja ortodoks kita percaya Kristus. Nah, ini banyak orang yang membuat cerita, contohnya Da Vinci Code waktu itu yang bikin geger, katanya Kristus kawin dengan Maria Magdalena, dan saya waktu itu pernah memberikan ceramah tentang ini. Saya buktikan itu tidak mungkin dan itu tidak benar. Itu hanya khayalan dari Dan Brown saja. Dan Brown.
Orang Mormon juga mengatakan Yesus kawin pada waktu perkawinan di Kana itu sebenarnya perkawinan Yesus sendiri. Dan Yesus bukan kawin satu orang saja. Maria itu istrinya, Maria Magdalena itu istrinya, dan macam-macam. Itu teori-teori yang tidak mempunyai dasar di dalam Alkitab. Nah, kami di Gereja Ortodoks kadang kami melihat Kristus utuh dari kedua pandangan tadi. Dia adalah penjilmaan firman Allah yang jadi manusia dengan segala kekudusannya, maka tidak bisa kita katakan bahwa dia punya istri. Seandainya sampai umur 40 tahun pun. Tapi mengapa hanya 33,5 tahun? Ya, kita ingat tadi bahwa Kristus itu kematiannya dinyatakan sebagai anak domba Allah yang disembelih. Dan syarat untuk anak domba yang masih muda, 1 tahun. Coba kita baca di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Di dalam Keluaran Keluaran pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-5. Anak dombamu itu harus jantan. Oleh karena itu Yesus itu laki-laki sebagai anak domba Allah. Karena syarat dalam perjanjian lama, anak dombamu harus jantan. Tidak bercela, makanya Yesus tidak ada dosanya. Anak dombanya itu harus tidak bercela. Berumur setahun, maksudnya masih muda. Maka Yesus harus mati pada puncaknya masa muda, umur 30 tahun itu. Kalau 40 sudah bukan muda lagi gitu ya. Maka memang dia harus umur 33,5 tahun itu sebagai puncak. The prime of life as a youth, as young man. Puncak daripada kemudaan sebagai orang laki-laki umur sekian. Maka dia, jadi ini bukan kebetulan gitu, bukan. Dan pasti tidak akan sampai, kalau sudah itu ketetapannya, dia tidak akan sampai mati 40 tahun, memang harus 30 tahun itu. Seperti lahirnya kok abad itu, tahun itu, kenapa tidak tahun sebelumnya atau sesudahnya? Kata Alkitab, karena itu genap waktu rencana Allah untuk dia datang. Coba kita baca dalam Galatia pasal yang ke-4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Ya toh? Jadi kelahiran Yesus waktunya, saatnya untuk datang ke dunia pun setelah genap waktunya. Demikian juga kalau gitu matinya harus genap menurut rencananya Allah. Maka tahun 33,5 itu ya memang rencananya Allah. Genapnya waktu tidak mungkin melebihi itu. Jadi tidak akan mungkin dia mati 40 tahun gitu loh. Sebab anak domba Allah itu anak domba yang masih muda. Katakan lagi, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Itu. Jadi kalau begitu saudara-saudara, ini kita harus melihat, kalau memandang Yesus itu melihat juga makna teologinya dari semua tindakannya. Jangan dipisahkan dari itu. Dirinya sebagai yang ilahi juga, jangan pisahkan dari itu. Jangan hanya lihat dari sisi sosialnya saja, kemanusiaannya saja. Sebab Alkitab mengatakan, di dalam dia seluruh kepenuhan Allah itu berdiam. Nah, kalau begitu ya memang Yesus tidak mungkin menikah. Karena apa? Karena dia itu ditetapkan menjadi pengantin prianya gereja. Gereja itu istrinya. Nah kalau dia punya kedudukan yang tinggi itu pastilah tidak akan menikah wanita manusia biasa. Kita baca. Di dalam 2 Korintus 14. 2 Korintus pasal 11. Ayatnya yang kedua, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Kenapa? Karena orang Korintus sudah mau menyeleweng pada ajaran sesat. Nah,
Dalam makna rohani, ajaran sesat ini semacam suami gitu loh. Makanya Paulus cemburu ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena aku telah mempertunangkan kamu, gereja, sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi Kristus digambarkan sebagai pengantin laki-laki, gereja sebagai pengantin perempuan. Nah kalau Kristus harus kawin salah satu wanita, nah, gimana itu suaminya gereja kok. Ini secara teologi dan secara alkitabiah ya. Dan kita baca juga dalam Wahyu pasal 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, itu gambaran gereja, turun dari surga. Banyak orang mengatakan ini surga itu sudah rendah. Kalau ada kalimat kucing turun dari genteng, tidak mungkin kucing itu genteng itu kan. Makanya Yerusalem baru turun dari surga, tidak mungkin itu surga itu sendiri. Inilah gambaran gereja yang akan dimuliakan nanti. Bagaimana tahu? Ya ayat selanjutnya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Pengantin perempuan itu gereja. Yang berdandan untuk suaminya, suaminya itu Kristus. Jadi kalau begitu, Kristus hanya punya satu istri, gereja, bukan yang lain. Dengan ini maka tidak mungkin Kristus punya istri, apalagi manusia biasa. Sebab dia bukan manusia biasa. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, itulah posisi gereja ortodoks. Jadi saudara-saudara yang bertanya, sekarang saya sudah jelaskan, ketika Pak Ahok mengatakan bahwa dia adalah Kristennya ortodoks, maksudnya bukan anggota gereja ortodoks. Mungkin ortodoks yang dimaksud adalah yang tidak mengikuti yang aneh-aneh, mungkin itu yang dimaksud. Tolong Pak Ahok kalau melihat ini, tolong deh jelaskan supaya orang tidak bingung gitu loh ya. Dan yang kedua, tentang Paulus menikah dan tidak, Yesus menikah dan tidak, itu posisi pribadinya Pak Ahok dan bukan posisi gereja ortodoks, sebab Pak Ahok memang bukan anggota gereja ortodoks. Saya harap ini yang bertanya-tanya jelas ya. Sudah saya jelaskan dan tidak usah bingung lagi. Pak Ahok tidak berbicara untuk atas nama gereja ortodoks. Beliau berbicara menurut posisi pribadi. Baik, terima kasih. Semoga ini menolong. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.